Gue baru tahu kalau Jokowi itu J-nya Justip. Wapresnya kayak ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya, nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang, nanti saya yang bela. Karena memang domainnya masyarakat adalah memberikan kritisi kepada perjalanan pemerintahan, itu sah secara hukum. Tapi jangan menyentuh kepada fisik, kontak body. Itu bukan mengkritisi, itu ngeledek. Nah, kalau untung aja kalau nggak ada hukum tuh perlu digamparin bolak-balik ya gitu manusia itu. Atau perlu digebukin sekampung tuh kan. Ngomong fisik udah hebat nggak gitu kan. Mau dibanting patah lo gitu kan. Nah, itu kira-kira gitu, jadi nggak usah kita suka ngeledek orang lain, kita sendiri belum tentu benar. Politik, bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gua komika kabupaten, Bang. Gua setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Mana ngebom lagi? Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upers cuma karena dia istri founder. Ya lo, dengan lantangnya Bang Panji bilang gue nggak setuju dinasti, men. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktik dinasti terjadi di istri lu sendiri. Dan dia bilang kalau praktik dinasti terjadi di level presiden, itu akan memuluskan dinasti yang ada di daerah-daerah. Kalau praktek dinasti terjadi di level founder, itu akan memuluskan dinasti yang ada di komunitas daerah, Bang Panji. Dan terakhir dia bilang, kalau dinasti terjadi, lu pikirin gak nasib-nasib orang dia ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang. Mereka emang gak kehilangan apapun, tapi mereka gak dapet apa yang mereka dapet. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang? Kita emang gak dapet apapun, tapi kita gak dapet panggung yang seharusnya kita dapet aja. Saya di teman-teman komika itu hormati gitu. Ya karena beliau pendiri, senior. Saya sangat hormati beliau setelah Ernest Prakasa. Karena Ernest Prakasa dulu pernah bikin film sama saya. Kan belum bikin. Belum, keburu gak laku. Ya Allah, tajam juga kan tuh. Nggak ngecanda Bang. Nggak, tapi jujur ya, Bang Panji, saya nggak tahu Bang Panji tahu ini apa nggak, cuman salah satu orang yang membuat saya bertanding stand up komedi adalah karena saya menonton simultannya Bang Panji. Abang adalah kiblat saya di stand up komedi Indonesia, tepuk tangan buat. Mungkin bukan cuma saya, mungkin saya bisa bilang berlebihan, tapi ini menurut saya enggak. Banyak banget komika-komika yang menjadikan beliau sebagai junjungan, tauladan dari ketua atau quotes-quotesnya. Salah satu quotes-nya adalah komika hidup dari karya. Dan karena quotes ini, sekarang banyak banget komika yang jadi pengangguran. Aduh. Sesat berarti ajaran. Udah nggak usah kerja, kata Bang Panji, karya gitu katanya. Cuman sekarang tuh banyak banget komika yang kesel sama beliau. Kenapa? Kok bisa? Apalagi waktu beliau jadi tim ses salah satu gubernur. Nggak konsisten. Katanya kan komika hidup dari karya, lah dia dari uang partai.
Saya tuh kadang-kadang aneh sama Bang Panji gitu kan. Beliau ini kan kalau stand up pasti bahas isu-isu kenegaraan, isu-isu politik. Show-nya juga tematiknya tentang politik. Tapi sampai sekarang nggak mau diajak masuk politik. Kenapa sih Bang? Sadar ya, kalau bisa ngomong nggak bisa kerja. Apa-apa nih mau pengen ngajak tos kita sama. Look at the star. Ngapain Anda? Malah dinyanyi. Malah nyanyi. Aneh Anda. Tapi kalau saya sebenarnya masih mending, saya tuh kasihan sama Bang Panji. Karena apa ya, sedih gitu saya lihat Bang Panji. Dulu kan dia tuh sempat deket sama Pak Anies Baswedan. Apalagi waktu diajak menjadi jubir, juru mencibir. Aduh. Kan dong, juru bicara dong, ya kan. Tapi saya dapat kabar semenjak Pak Anies jadi gubernur sampai sekarang tuh Bang Panji WA Pak Anies nggak dibaca. Bang, mohon izin ya, maaf ya. Oh, pantesan keras. Kenapa? Cuma batu loncatan. Halus. Dengarkan pantun saya. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu, karena itu kekayaan milik bangsamu. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu, karena itu kekayaan milik bangsamu. Banyak orang di Indonesia hanya pergi ke kota-kota yang sama, libur ke Singapura atau ke Malaysia, weekend ke Bandung, pulang ke Jakarta hanya tahu tentang Indonesia dari berita TV dan koran saja. Bukalah kopermu isi dengan baju, banyak destinasi yang bisa dituju. Ya, pernahkah kau dan seorang kawan ngopi kotor susu jahe di Blandongan atau di Medan ke nelayan, nikmati seporsi pancake durian, cepat ke